Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Hai anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan hak asasi manusia. Apakah itu? Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang kesetaraan gender. Tujuan dari pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebagai berikut. Anak-anak semua, sebelum kita membahas tentang apa sih itu kesetaraan gender, kita akan membahas tentang apa sih itu gender. Gender itu bila kita artikan dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu berarti adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Namun ketika kita melihat atau mengacu pada kondisi kehidupan, maka gender itu lebih daripada jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Gender dalam konteks kehidupan atau di dalam kemasyarakatan itu lebih jauh atau lebih daripada jenis kelamin atau laki-laki atau perempuan, atau perbedaan antara struktur biologis dari manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mari kita bahas antara jenis kelamin dan tentang gender. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari tentu saja struktur tubuh dan juga struktur atau alat reproduksi atau alat kelamin, serta perbedaan genetik lainnya. Jenis kelamin ini bersifat alamiah atau bersifat nature. Kemudian kita akan bandingkan dengan gender. Gender adalah perbedaan peran, perbedaan hak, kewajiban, dan juga kesempatan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Gender itu terbentuk secara sosial, bukan secara alami atau secara nature, yaitu dalam bentuk tubuh laki-laki ataupun dalam bentuk tubuh perempuan. Gender itu cenderung merujuk pada peran sosial dan budaya dari perempuan ataupun dari laki-laki di dalam masyarakat tertentu. Jika jenis kelamin itu bersifat alamiah atau nature, maka gender itu lebih bersifat pada sosio-budaya atau sosial budaya, yaitu secara kultur. Di sini kita bisa melihat atau kita bisa memahami bahwa jenis kelamin itu bersifat alamiah atau nature, ya. Dimanapun tempatnya, di belahan dunia manapun, ya, jenis kelamin itu memiliki pengertian yang sama, yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika kita berbicara tentang gender, itu lebih ke sosial budaya, ke kultur masyarakat. Biasanya gender atau pemahaman tentang gender, perbedaan gender antara di suatu tempat yang satu dengan tempat yang lainnya itu ada perbedaan. Hal itu sesuai dengan sosial kemasyarakatan dan budaya yang ada di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Jadi inilah perbedaan antara jenis kelamin dan juga tentang bagaimana kita memahami tentang gender. Kemudian ketika kita melihat di masa lampau atau masa lalu, bahwasannya karena adanya yang pertama yaitu struktur tubuh atau secara bentuk tubuh, dan juga karena adanya perbedaan-perbedaan peran yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, terjadilah suatu diskriminasi bagi kaum perempuan. Contohnya, di masa lampau perempuan itu dianggap sebagai kaum yang rendah. Kemudian karena bentuk fisik dan juga biologis dari perempuan itu, perempuan dianggap sebagai makhluk atau kaum yang
lemah. Lebih ekstrimnya lagi bahwasanya kelahiran sebagai anak perempuan atau kelahiran di suatu keluarga anaknya itu perempuan itu dianggap sebagai sebuah kesialan. Kemudian diskriminasi yang lainnya yaitu perempuan itu tidak boleh ikut di dalam suatu upacara keagamaan, kemudian berdoa di kuil, kemudian untuk mencapai tingkatan spiritual. Diskriminasi yang lain yaitu tidak perlu pendidikan. Jadi perempuan itu tidak perlu mendapatkan pendidikan. Perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menyuarakan pendapatnya. Perempuan itu tidak diperkenankan untuk berkarya. Perempuan tugasnya hanya di rumah, di dapur dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Inilah yang kemudian dianggap atau dipahami sebagai suatu ketidakadilan. Dalam hal ini adalah ketidakadilan gender. Kenapa? Karena di sini kaum perempuan itu selalu mendapatkan kerugian atau dirugikan. Nah, kemudian berkembangnya masa, berkembangnya kehidupan, berkembangnya adab, dan juga berkembangnya cara berpikir, ini kemudian menimbulkan suatu gerakan-gerakan keadilan untuk menuntut keadilan bagi kaum perempuan, yaitu meminta adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini mengacu pada hak dan tanggung jawab serta kewajiban dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tetapi patut dipahami, walaupun di sini yang dikatakan itu kesetaraan, tapi bukan kesetaraan secara biologis, tetapi kesetaraan di dalam sosial bermasyarakat. Yang namanya perempuan ya tetap harus mengandung, menyusui, dan juga sebagai ibu, tidak bisa lepas dari itu. Kemudian kesetaraan gender yang dimaksud di sini adalah melingkupi beberapa hal atau aspek bidang, di antaranya pendidikan. Perempuan juga mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, ya. Laki-laki ataupun perempuan harus memiliki atau mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Jabatan, perempuan juga bisa menduduki jabatan di suatu organisasi yang jabatan itu juga biasanya diduduki oleh laki-laki, contohnya presiden. Perempuan juga boleh untuk menjadi presiden. Kemudian di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan berumah tangga ini ada yang namanya pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri, ayah dan ibu. Jika seorang ibu sudah mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya, maka kewajiban suami ya tentu saja mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Kemudian di kesetaraan bidang-bidang yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang status perempuan dalam agama Buddha. Untuk membahas status perempuan di dalam agama Buddha, kita akan mempelajari bagaimana kedudukan perempuan pada zaman sebelum Buddha dan juga kedudukan perempuan setelah adanya Buddha Dharma atau pada masa Buddha. Jika kita mempelajari tentang kedudukan perempuan sebelum Buddha, maka tentu saja kita mengacu dengan adanya peristiwa atau hal-hal yang terjadi di India. Nah, kedudukan perempuan sebelum adanya Buddha Dharma atau sebelum masa Buddha di India khususnya, tetapi ini juga di belahan dunia yang lain, ya, di Indonesia juga sama. Di India pada saat sebelum adanya Buddha Dharma atau adanya Buddha, selain daripada masyarakat itu mendapatkan diskriminasi dengan penggolongan secara kasta atau garis keturunan, di sisi lain ini ada diskriminasi ke arah perempuan. Apa itu?
Di masa dahulu, sebelum adanya Buddha Dharma, perempuan itu dianggap sebagai kaum yang rendah. Sama seperti diskriminasi yang tadi teacher jelaskan di atas. Tapi ini ada sedikit penambahan. Selain dari sistem kasta yang merugikan dari beberapa kalangan, ini juga sistem atau cara pandang tentang kaum perempuan yang dianggap lebih rendah derajat atau martabatnya, ini juga merugikan bagi kaum perempuan. Di India pada zaman dahulu, ini kaum perempuan tidak bisa menentukan nasibnya sendiri atau tidak memiliki kuasa bagi dirinya sendiri. Jadi semua yang dilakukan oleh perempuan itu harus sepersetujuan laki-laki dan atau harus sesuai dengan perintah laki-laki. Kemudian lahir sebagai perempuan itu harus punya dua pilihan. Yang pertama, dia menikah. Yang kedua, ini ekstrim ya. Kalau dia tidak mau menikah dan tetap kekeh dengan pendiriannya karena dianggap tidak punya kuasa bagi dirinya, maka perempuan itu akan dibuang, diasingkan, atau bahkan dikubur. Kemudian seorang perempuan itu harus setia pada suami. Ya memang harus seperti itu. Seorang suami harus setia dengan istri, seorang istri harus setia pada suami. Tetapi di sini kesetiaannya ini sangatlah ekstrim dan merugikan bagi kaum perempuan. Kenapa? Karena untuk membuktikan kesetiaannya kepada suami, ini jika seorang suami meninggal dunia, maka istri itu juga harus ikut dibakar di perabuan laki-laki tersebut sebagai wujud dari kesetiaan. Kemudian seorang perempuan tidak boleh mengikuti ritual keagamaan, tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak didampingi oleh laki-laki atau tidak sepengetahuan laki-laki. Kemudian seorang perempuan itu tidak perlu pendidikan dan tugas dari perempuan hanyalah mengatur pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Ini adalah kedudukan perempuan sebelum masa Buddha atau sebelum adanya Buddha Dharma. Kemudian setelah kemunculan agama Buddha atau di masa Buddha, di masa Buddha Dharma, kedudukan perempuan ini kemudian mendapat cara pandang yang berbeda dan tentu saja kedudukan yang berbeda. Nah, di situ Buddha merupakan penggagas atau pemprakarsa dari pada bagaimana mengangkat derajat dan martabat seorang perempuan atau para wanita. Di dalam agama Buddha sama dengan di agama yang lain itu dikenal adanya jenis kelamin, tentu saja laki-laki dan perempuan, dan secara biologis tentu saja tugasnya ya sama ya. Tetapi dalam hal ini kaitan dengan bagaimana derajat martabat, hak dan kewajiban serta pembebasan di dalam pencapaian tingkatan kesucian ini tidak ada perbedaan. Buddha mengatakan bahwa suci dan tidak suci itu tidak bergantung kepada jenis kelamin. Ketika seorang laki-laki bisa mencapai tingkat tataran kesucian arahat, maka seorang wanita juga demikian bisa mencapai tingkat tataran kesucian arahat. Pencapaian kesucian itu Buddha mengatakan bahwa bukan dari kelahirannya, bukan dari jenis kelaminannya, tetapi tingkat kesucian, baiknya seseorang, derajat seseorang itu dilihat dari bagaimana pelaksanaan moralitas di dalam menjalani kehidupan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di dalam mencapai pembebasan untuk melepaskan diri atau mencapai tingkat kesucian, terbebas dari duka atau terbebas dari penderitaan. Kemudian di sini agama Buddha mengangkat derajat manusia, dalam hal ini kaum perempuan, dengan cara salah satunya adalah mendirikan atau memunculkan Sangha Bhikkhuni, yaitu
perkumpulan samana atau petapa bagi kaum perempuan. Selain daripada Buddha mengangkat derajat martabat dari kaum perempuan dan merubah cara pandang kehidupan masyarakat yang ada di India dengan cara mendirikan Sangha Bhikkhuni, Buddha lebih jauh lagi ini melihat dan menilai bagaimana perempuan itu memiliki peranan yang sangat besar. Bahkan Buddha mengagungkan perempuan atau wanita. Ada satu kisah di mana kisah ini terjadi antara Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala dengan istrinya yaitu Ratu Malika. Kisahnya Ratu Malika ini melahirkan seorang anak perempuan dan kemudian karena lahirnya anak perempuan ini membuat Raja Pasenadi kecewa. Di dalam kekecewaan tersebut kemudian Buddha memberikan nasihat kepada Raja Pasenadi. Dan nasihatnya seperti berikut ini. Beberapa perempuan sungguh lebih baik daripada laki-laki. Berdasarkan dia, oh Raja, para manusia ada. Ada perempuan yang bijaksana, perempuan yang saleh, memperlakukan ibu mertua seperti layaknya seorang dewi dan juga hidup suci. Para istri mulia itu akan melahirkan anak yang gagah dan berani, seorang raja dunia yang akan memerintah kerajaan. Nah, jadi dari apa yang disampaikan Buddha itu bahwasanya perempuan itu memiliki peranan yang lebih tinggi bahkan daripada laki-laki. Kenapa? Karena manusia ini ada karena adanya seorang ibu yang melahirkan. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, dia lahir dari seorang ibu. Kemudian peran besar perempuan. Sang Buddha di dalam beberapa kesempatan ini sering menggunakan istilah Madhugama yang berarti ibu rakyat atau perhimpunan kaum ibu. Ini menggambarkan betapa besarnya peranan seorang perempuan. Kemudian seperti yang teacher sampaikan tadi, dengan peranan yang begitu besar, Sang Buddha ini juga membukakan pintu bagi para perempuan untuk mencapai kesucian. Beliau kemudian menerima bibinya yang merupakan ibu asuhnya, yaitu Mahapajapati Gautami ini sebagai biku dan kemudian mendirikan Sangha Bhikkhuni. Dan akhirnya Mahapajapati Gautami juga mencapai tingkat kesucian tertinggi. Dan banyak juga para wanita yang ikut di dalam kehidupan menjadi bhikkhuni di dalam Sangha Bhikkhuni dan mencapai tingkat kesucian. Hal ini membuktikan bahwa antara laki-laki dan perempuan perbedaan yang paling mendasar itu terdapat pada unsur biologis atau di genetik atau struktur tubuh dan jenis kelamin. Tetapi dalam hal peranan, hak, kewajiban, kesempatan, bahkan untuk mencapai tingkat kesucian antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama atau memiliki kesetaraan yang sama. Buddha ini juga mengagungkan sosok perempuan. Dalam hal ini tentu saja sosok seorang ibu. Begitu juga dengan kita. Kenapa? Karena seorang ibu itu memiliki jasa yang besar di dalam kehidupan kita. Di dalam agama Buddha, ibu itu menempati posisi yang sangat tinggi. Buddha selalu memberikan teladan dan nasihat tentang bagaimana menghormati orang tua, terutama bagaimana kita mampu untuk menghormati dan membalas jasa kepada seorang ibu. Nah, untuk itu jangan sampai kita kemudian melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang tua kita, terutama ibu. Nah, di kalangan masyarakat Indonesia sendiri kita sering mengenal adanya istilah surga di telapak kaki ibu. Kemudian dalam kaitannya menghormat kepada orang tua dan juga antara
kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dalam hal menghormat ke orang tua, terutama kepada ibu, Buddha ini menyampaikan sebuah khotbah yang berjudul tentang bagaimana sulitnya atau jasa besar yang sulit untuk dibalas. Jasa besar ini, jasa besar siapa? Tentu saja jasa besar dari orang tua. Pada suatu ketika, kisah dari sutta atau khotbah ini adalah seperti ini. Pada suatu ketika, Buddha ini sedang berjalan dengan Bhikkhu Ananda dan para bhikkhu lainnya. Kemudian tiba-tiba Buddha ini melihat ada setumpuk tulang belulang. Pada saat itu kemudian Buddha berhenti dan juga Buddha memberikan penghormatan kepada setumpuk tulang manusia tersebut. Melihat hal itu tentu saja Bhikkhu Ananda ini terkaget. Kenapa seorang raja dunia, seorang yang maha suci, guru para dewa dan manusia ini menghormat kepada setumpuk tulang? Kemudian pada saat itu Buddha menjelaskan bahwa pada kehidupan yang lampau pemilik tulang ini pernah menjadi orang tua dari Buddha yang pada saat itu terlahir masih sebagai seorang bodhisattva di kehidupannya lampaunya, dan Buddha merasa bahwa dia perlu membalas jasa terhadap jasa kebajikan atau kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya, yang dalam hal itu mereka yang dihormat Buddha dalam bentuk tulang atau tumpukan tulang itu. Kemudian pada saat itu Buddha juga menjelaskan tentang bagaimana kemudian melihat laki-laki dan perempuan. Anda semua untuk melihat laki-laki dan perempuan tentu saja kita yang pertama melihat dari penampilan. Penampilan tentu saja dari cara berpakaian. Tetapi itu juga bergantung pada sosial dan budaya. Ada di beberapa tempat yang perempuan menggunakan rok, laki-laki menggunakan celana. Itu khususnya di Indonesia ya. Tapi ada juga di belahan dunia yang lain. Ya, kalau kita pernah melihat film-film Skotlandia ya, yang laki-laki juga menggunakan seperti rok. Jadi yang pertama untuk melihat laki-laki dan perempuan itu dilihat dari cara berpakaian atau struktur tubuhnya. Ya, yang kedua, semasa meninggal, laki-laki dan perempuan itu juga dapat diketahui. Diketahuinya dari apa? Ketika tulang itu berat dan putih, maka tulang itu adalah tulang milik laki-laki. Tetapi ketika tulang itu ringan dan hitam, maka tulang itu adalah tulang dari seorang perempuan. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita bahas. Tulang perempuan yang di sini berarti tulang yang ringan dan berwarna hitam, itu tulang dari perempuan. Kenapa bisa ringan dan kenapa bisa hitam? Hal ini dikarenakan karena wanita memiliki kesibukan yang lebih banyak sejak bangun tidur, mulai dari masak, nyapu dan lain sebagainya. Anda semua bisa melihat bagaimana kesibukan ibu atau mama dari anak-anak semuanya. Kemudian selain dari wanita memiliki kesibukan yang lebih banyak dimulai dari bangun tidur ya, wanita itu juga memiliki emosi yang lebih tinggi. Dan juga seorang wanita ini harus berbagi asupan gizi dengan anaknya sejak di dalam kandungan. Setelah itu melahirkan, kemudian menyusui, di situ juga harus berbagi kalsium, berbagi gizi dan lain sebagainya, kemudian bertugas membesarkan anaknya. Nah, itulah yang mengakibatkan daripada struktur atau warna tulang seorang wanita itu menjadi hitam dan ringan. Kemudian karena kesibukan di dalam mengurus rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya, ini mengakibatkan seorang wanita itu memiliki waktu yang lebih sedikit. Sehingga dalam hal ini untuk melatih spiritual, mendengarkan dharma, belajar dharma, berlatih spiritual itu juga waktunya sedikit, yang mengakibatkan
wanita ini memiliki kebijaksanaan yang lebih sedikit, tetapi tidak juga untuk semua wanita ya yang tentang kebijaksanaan. Kemudian kenapa tulang laki-laki itu lebih berat? Yang pertama, seorang laki-laki tidak perlu berbagi asupan gizi dengan anaknya. Laki-laki tidak perlu mengandung, tidak perlu menyusui, melahirkan, dan lain sebagainya. Kemudian waktu dan kesibukan dalam hal ini tentu saja bangunnya atau bangun tidur laki-laki lebih, atau istirahatnya bangunnya lebih lama atau lebih lambat daripada perempuan. Karena waktunya yang lebih banyak dan tidak terlalu banyak mengurus di kehidupan rumah tangga, maka seorang laki-laki ini memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar dharma, pergi ke tempat ibadah, beribadah, mendengarkan sutta, kemudian melatih spiritual, bermeditasi, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan tulang dari seorang laki-laki itu lebih berat dan lebih putih. Oke Ananda, nah itulah yang telah kita bahas tentang bagaimana kesetaraan gender itu harus ditegakkan, dan juga kita memahami bahwasanya seorang perempuan itu memiliki peranan yang lebih besar dan lebih penting di dalam kehidupan. Ajaran Sang Buddha itu begitu revolusioner yang membawa ke arah perubahan yang lebih baik. Ajaran Buddha mendobrak kehidupan yang berdasarkan pada kasta, berpandangan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Itu semua didobrak dan juga mulai diubah oleh cara pandang Buddha melalui ajaran kebenaran atau dharma. Dalam agama Buddha, kesetaraan gender itu sangat jelas dijunjung tinggi, termasuk dalam hal ini adalah kesetaraan di dalam mencapai kesucian atau terbebasnya dari duka. Oke Anda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk hari ini tentang kesetaraan gender. Semoga Anda semua dapat mengerti dan memahami apa yang telah teacher sampaikan, dan teacher akhiri dengan Sapisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo